Kalena dhammat sawanang etamang kalamuttamang. Part 18b. Here and Now, kumpulan pengajaran cara hidup meditatif. Judul asal, Simply This Moment, a collection of talks on Buddhist practice. Penulis, Ajahn Brahm. Penerjemah, Chuang. Penyelaras, Tasvan Santa Citta. Penyunting, Handaka Wijananda. Penata, Intan Dita Dhiwara. Penerbit Ehipasiko Foundation, cetakan pertama April 2017. Salinan ceramah dalam buku ini, jika tidak diberi keterangan lain, disampaikan kepada para bhikkhu di Bodhinyana Monastery, Serpentine, Australia Barat. Topik utamanya mengenai perenungan bijak, hak asasi manusia, tuntunan meditasi, dan sikap mental dalam menjalani hidup menuju keterbebasan sejati. Kebebasan yang dijunjung tinggi bukanlah kebebasan punya keinginan, namun kebebasan dari keinginan. Cara tutur Ajahn Brahm mengenai kebebasan bertanya, kebebasan ekspresi, dan kebebasan batin sungguh menarik dan mengejutkan. Bab 18, Antara pengamat dengan yang diamat, 15 Juni 2005. Lanjutan. Hal yang sama dengan keraguan, yang merupakan bentuk lain kegelisahan. Lihatlah di antara Anda dengan objek yang Anda sadari, lalu letakkan kedamaian di sana. Tempatkan penerimaan di sana. Tempatkan kesabaran di sana. Dan Anda akan menemukan kelak bahwa Anda tidak perlu mengajukan pertanyaan yang Anda ajukan. Ketenangan badan dan batin. Jadi, kualitas indah yang disebut kesabaran, keterbebasan, kebaikan hati, melepas, dan kedamaian ini adalah lawan dua rintangan batin pertama. Tapi Anda tidak bisa memotongnya jika Anda tidak tahu ke arah mana mereka pergi. Anda mesti menyisipkan kualitas-kualitas ini ibarat sebutir pil atau suntikan antara pengamat dengan yang diamati. Begitu Anda mampu melihat ruang antara itu, Anda bisa meletakkan hal-hal ini di sana. Penyadaranlah yang melihat ruang itu. Daya upaya piawai yang tepat memasukkan kedamaian, melepas ke dalam ruang itu, sehingga rintangan batin itu pun teredam. Saat rintangan itu diredam, kesadaran tumbuh dengan pesatnya semata-mata karena Anda tidak memberi makan kegelisahan atau kemalasan. Dan kelembaman itu, penyadaran menjadi lebih cemerlang. Anda tidak melakukan apa-apa, sehingga energi batin tidak terbuang. Penyadaran menjadi makin cerah dan makin cemerlang, dan Anda mampu melihat lebih banyak yang saya sedang bicarakan. Anda menyadari dengan lebih jernih, ruang tempat penyadaran mampu menjadi paling efektif. Anda menemukan bahwa objek batin Anda mulai menjadi hening, damai, dan indah. Meditasi Anda berlangsung dengan baik. Meditasi bergulir di arah yang benar. Jangan mencoba mengendalikan hal-hal atau menempatkan upaya Anda di tempat yang salah. Anda malah berusaha mengendalikan objek ketika Anda semestinya mengendalikan yang ada di antara. Dalam pengertian, menghentikan pemunculan rintangan-rintangan itu. Upaya yang benar, memastikan Anda tidak melakukan apapun yang bodoh. Kita melakukan hal-hal bodoh sepanjang waktu, karena kita tidak melihat di tempat yang benar. Jika kita tidak melakukan apapun yang bodoh, maka kita menemukan meditasi ini menjadi begitu sederhana, begitu dahsyat, dan begitu mendalam.
Tidak penting dengan apa Anda memulainya. Kadang saya bahkan tidak mengamati napas. Saya hanya mengamati momen kini. Apapun yang terjadi saat ini. Bagaimana saya mengamatinya? Dengan memastikan saya berdamai dengan momen ini dan dengan menempatkan keheningan di dalamnya. Saya memastikan 5 rintangan itu tidak terlibat, terutama 2 rintangan pertama, karena merekalah kuncinya. Mereka adalah rintangan yang mendasari 3 rintangan lainnya. Dengan mengamati 2 rintangan pertama itu, dengan penyadaran penuh, maka apapun objek yang sedang saya amati akan makin dan makin cemerlang. Apapun yang saya lihat, saya melihatnya dengan lebih terperinci, makin damai. Dan karena saya melihatnya dengan lebih terperinci, objek itu bertambah indah. Objek batin tidaklah begitu penting. Anda bahkan bisa mengamati tengkorak yang jelek, dan Anda bisa saja berpikir, bagaimana bisa tengkorak menjadi objek yang bisa saya gunakan untuk jana? Tapi, begitu penyadaran Anda tumbuh dan bertambah kuat, tengkorak itu bisa berubah menjadi nimitta. Tengkorak itu menjadi tengkorak paling indah yang pernah Anda lihat di sana. Anda pun bisa melakukannya dengan seonggok kotoran. Saya belum pernah melakukan meditasi ini. Tapi jika Anda meletakkan seonggok kotoran di depan Anda dan mengamati ruang di antara Anda dengan objek itu, membuatnya hening dan damai, sementara memvisualisasikannya, selang beberapa lama, penyadaran Anda menjadi begitu kuatnya, sehingga bahkan kotoran itu akan berubah menjadi nimitta. Karena penyadaran Anda begitu kuat, apapun yang Anda pandang menjadi luar biasa indah. Beberapa dari Anda telah mengalami pengalaman itu. Itu adalah pengalaman meditasi yang lumrah ditemui. Objek-objek yang paling tidak mungkin pun dapat berubah menjadi nimitta. Mengapa bisa begitu? Sebab memang tidak ada urusannya dengan objek-objek itu. Bukan Wat Papong yang duka atau Wat Papong adalah jalan menuju Nibbana. Hanya diredamnya 5 rintangan mengatasi noda batin itulah kilesa dan membuat batin menjadi sangat kuat. Begitu Anda masuk dalam latihan ini, penyadaran menjadi kuat. Penyadaran melihat kemana seharusnya penyadaran menjadi memusat. Penyadaran fokus di sana dan bertambah kuat. Penyadaran melihat tempat penyadaran mestinya hadir berulang kali, dan penyadaran menjadi proses yang menunjang dirinya sendiri. Saat penyadaran menjadi hening, maka penyadaran menjadi bertambah kuat. Saat penyadaran bertambah kuat, penyadaran bahkan menjadi makin hening. Anda mengalami seluruh proses ini yang merupakan jalan menuju Nibbana yang terus diulang-ulang dalam sutta-sutta. Begitu Anda mengalami munculnya kebahagiaan, yaitu kekuatan penyadaran, Anda mengalami piti, makin banyak kebahagiaan. Lalu passaddhi, penenangan badan dan batin. Semua hal ini terjadi semata-mata karena Anda melihat di tempat yang benar. Hal-hal mulai hening. Anda tidak menggerakkan apapun. Anda tidak melakukan apapun. Dan Anda tidak mengganggu apapun. Rintangan itu mengganggu seluruh prosesnya. Mereka tidak hanya menciptakan kemalasan dan kelembaman, tapi juga kegelisahan dan keraguan. Tanpa 2 rintangan pertama, Anda melihat penyadaran menguat. Anda melihat tempat Anda mengusik seluruh proses. Anda mengalami passaddhi. Dan saat penyadaran makin bertambah kuat, Anda mengalami sukha, kebahagiaan. Dan itu berubah menjadi samadhi, jhana. Ini jalan yang mudah. Jadi jika Anda belum mengalami jhana, tanyakan mengapa belum. Apakah Anda menempatkan penyadaran Anda di tempat yang benar?
Apakah penyadaran itu bertambah kuat dan dahsyat? Apa masalah meditasi Anda? Kadang Anda berkata, "Saya telah mengamati napas selama bertahun-tahun. Mengapa tidak berhasil?" Itu tidak berhasil karena cara Anda mengamati napas. Anda mengamati napas dengan pengendalian, dengan niat buruk, dengan menginginkan sesuatu. Itu bukan salah napas atau salah wat papong, tapi cara Anda menyikapi wat papong dan cara Anda memperhatikan napas. Jadi lihatlah pada cara Anda mengamati napas. Ini sudah jelas sekali bagi saya. Ketika saya sedang mengamati napas, saat saya berusaha sampai di suatu tempat, napas tidak pernah mapan. Jelas bagi saya kini bahwa saya sedang memberi makan rintangan tersebut. Saya seharusnya mengamati rintangan itu alih-alih mengamati napas. Kini saya tahu cara mengamati napas dengan kedamaian dan keheningan, tanpa mengharap apapun, menunjukkan kebaikan hati kepada napas ini. Bagaimanapun adanya. Itu cukup bagus buat saya. Ini lumayan buat saya. Ingatlah, semua ajaran hebat seperti ajaran Ajahn Ganha. Sekedar berada dalam napas indah. Inilah cara Anda menarik napas dan cara Anda menghembus napas. Itulah ajaran hebat Ajahn Ganha. Dan yang paling penting, Anda meletakkan penyadaran Anda di tempat yang benar. Bukan soal Anda menarik napas, tapi cara Anda menarik napas sekarang. Jika Anda mengamati tubuh Anda dan melakukan meditasi pengamatan tubuh, bagaimana Anda mengamati tubuh Anda lah yang penting. Anda bisa saja menjalani 32 bagian tubuh, tapi bagaimana Anda menyikapi 32 bagian itu? Untuk apa Anda melakukannya? Mengapa Anda melakukannya? Apakah yang ada di antara Anda dengan latihan itu? Kecuali Anda menyelidikinya, maka Anda tidak akan pernah mencapai tujuan jalan ini. Ingatlah, rintangan, rintangan, rintangan. Merekalah esensi ajaran Buddha. Kita harus meredam rintangan itu. Dan pada akhirnya, mengenyahkan mereka dengan sempurna. Rintangan-rintangan itu tidak hanya melemahkan kebijaksanaan, mereka juga melemahkan penyadaran. Anda bisa memahami cara mereka melakukannya. Setiap nafsu, keinginan, pengendalian atau niat buruk akan menyedot energi dari batin dan mengurangi kecemerlangan alami cita. Kecemerlangan cita adalah yang bisa Anda sebut tanda menguatnya penyadaran. Ketika Anda mengalami penyadaran yang kuat itu, maka Anda memahami jenis penyadaran yang diperlukan untuk menembusi kecerahan. Inilah sebabnya Buddha bersabda, untuk memperkuat penyadaran, terutama melalui samadhi, maka Anda akan melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Jalan menuju Nibbana. Ketika Anda melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, Anda dapat melihat taman bermain dari tempat rintangan ini muncul, tempat noda batin tumbuh, dan Anda memahami hakikat delusi itu. Begitu Anda melihat sumber bahan bakar itu, mudah sekali menghentikannya. Begitu penyadaran kuat dan diarahkan ke tempat yang benar, Anda melihat cara kerja Mara. Mara, saya tahu kamu. Anda bisa melihat Mara di ruang antara Anda dengan yang Anda alami. Inilah tempat Mara berdiam. Jika Anda menyadarinya, Anda dapat melepasnya. Dengan tahu itu Mara, maka Mara langsung lenyap. Begitu Anda dapat melihat ruang antara Anda dengan yang sedang Anda alami itu,
Buatlah ruang itu indah, murni, damai, welas asih, bebas, terbebas. Jangan biarkan ketamakan, kebencian, atau kekelirutahuan apapun ada di sana. Maka sang jalan pun terbuka untuk Anda. Itulah jalan menuju Nibbana. Teruskanlah, peliharalah penyadaran di ruang itu, dan pertahankan daya upaya untuk menjaga ruang itu tetap murni dari rintangan batin. Jika Anda menjaganya tetap murni dari 2 rintangan pertama, maka 3 rintangan lainnya juga akan berada dalam pengawasan. Dan Anda menemukan apapun yang Anda amati menjadi sangat damai, dan penyadaran bertumbuh makin eling, kuat, dan bahagia. Tidaklah penting apa yang sedang Anda amati. Kadang saya sakit, dan bahkan baru-baru ini saya menderita demam. Tetap saja, saya mampu bekerja dengan sebaik-baiknya selama beberapa minggu, mengerjakan segala hal dan perjalanan ini. Alasan mengapa saya mampu melakukannya adalah karena saya menempatkan penyadaran di antara saya dengan yang sedang saya alami. Saya membuatnya murni sehingga demam ini tidak bisa mengusik saya. Dengan melakukan itu, Anda bisa terus melaju, bisa meditasi, mengajar, karena demam itu tak lagi jadi masalah. Yang penting hanyalah bagaimana saya bereaksi terhadap gangguan tubuh itu. Jika saya terus menempatkan kedamaian di sana, menempatkan keterbebasan di sana, kewelasan, tidak mengendalikan, tanpa niat buruk, jika saya menjaga tempat itu kosong dan murni, itu berarti energi batin saya sungguh kuat. Ketika energi batin sungguh kuat, maka ada terang, kebahagiaan. Dan kebahagiaan dan terang itu adalah kekuatan penyadaran. Penyadaran itu menjadi sangat dahsyat, bahkan dapat menangkap demam itu, batuk itu, dan mengubahnya menjadi objek yang indah. Inilah cara kita menggunakan penyadaran. Dan ketika penyadaran itu begitu kuat sampai 5 rintangan itu pergi, kita meraih jhana. Dan kini penyadaran menjadi luar biasa kuat. Itulah momennya ketika kita mulai memahami bahwa tubuh ini, sensasi ini, citta, objek-objek batin ini, bukanlah aku, bukan milikku, bukan diri. Pertama-tama, kita memperkuat batin kita dan membuat penyadaran bertambah kuat dengan melenyapkan 5 rintangan. Penyadaran tidak hanya kuat, tapi dahsyat, cemerlang. Penyadaran hening. 5 rintangan telah lenyap dan Anda dapat mengambil objek apapun dan melihat sangat mendalam ke objek-objek itu. Membahagiakan dan penuh kekuatan. Kadang Anda bertanya-tanya, mengapa pengalaman itu begitu membahagiakannya? Kemudian Anda memahami bahwa kebahagiaan itu berasal dari energi batin. Tanpa kebahagiaan itu, tanpa kekuatan penyadaran, bukan hanya penyadaran tidak akan mampu menembus, tapi penyadaran tidak akan mampu mengatasi rasa takut bawaan ketika melihat sesuatu yang akan menghancurkan delusi dasar Anda. Kekuatan penyadaran itu sangat penting, karena rasa takut kehilangan diri Anda, kehilangan ego Anda, rasa identitas Anda sangat kuat, sehingga mungkin menjadi salah satu halangan terakhir yang harus diatasi di sangsara. Salah satu halangan terakhir yang harus Anda atasi untuk menjadi seorang arahat. Rasa takut lenyap sepenuhnya dari keberadaan adalah halangan yang mampu dilewati sangat sedikit orang. Salah satu cara Anda bisa melangkahinya adalah dengan kekuatan dan kebahagiaan penyadaran. Karena kebahagiaan adalah energi yang luar biasa besarnya.
Kebahagiaan itu memperkuat Anda. Anda begitu bahagia sehingga tak ada apapun yang mampu membuat Anda takut. Anda langsung melangkahi rintangan rasa takut itu. Siapa peduli jika saya lenyap? Siapa peduli andai tidak ada apapun yang tersisa setelahnya? Kebahagiaan itu begitu kuatnya, sehingga Anda menembus ketakutan itu. Inilah penyadaran yang begitu diberdayakan, sangat pemberani, sangat kuat, sehingga Anda maju melawan semua hayalan, praduga, dan kebiasaan pandangan Anda. Penyadaran begitu perkasanya, sehingga semua hal yang Anda yakini tidak mungkin ada, namun hal yang terlalu takut Anda terima, kini terbentang lebar. Anda melaju menapaki atau melewatinya. Itulah bagaimana kecerahan terjadi. Itulah wawasan yang sebenarnya. Semua wawasan yang sungguh baik, sesuatu yang berharga, adalah seperti tendangan terhebat di bokong yang pernah Anda alami. Tapi itu adalah tendangan di bokong yang indah, yang membahagiakan. Apa yang telah terjadi? Astaga, ada yang berbeda. Anda terkejut dan itu menggeser Anda menuju cara pandang dan berpikir yang baru. Inilah kekuatan yang diperlukan. Jadi, sehubungan dengan penyadaran benar, tugas pertama adalah dengan sungguh-sungguh memperkuatnya dan memastikan Anda menempatkan sekecil apapun penyadaran yang Anda miliki di tempat yang benar. Dengan demikian, Anda tidak bisa menyia-nyiakan penyadaran Anda. Jangan terlibat dengan yang sedang Anda alami. Masalahnya bukan ada di wihara ini, makanan, tubuh, atau kata-kata ini. Jangan menempatkan penyadaran Anda di sana. Tempatkan penyadaran Anda pada cara Anda bereaksi terhadap pengalaman Anda. Apa yang Anda lakukan dengan mereka pada momen ini? Apakah Anda berada dalam damai bersama mereka? Bahkan andai Anda tidak suka dengan yang terjadi, andai itu salah, tapi itu bukanlah intinya. Intinya adalah berdamai dengannya. Ketika seseorang menyebut Anda babi atau keledai, saat seseorang menyebut Anda sebagai orang paling dungu, malas, sombong, biku paling sombong di seluruh wihara ini, itu tidaklah penting. Yang penting adalah apakah yang ada di antara Anda dengan kata-kata itu. Tempatkan ketentraman di sana, tempatkan kewelasan dan kekosongan di sana, maka rintangan-rintangan tidak akan muncul. Kata-kata itu tidak akan lama mengusik Anda. Akan selalu damai, tak peduli apapun yang terjadi. Bahkan andai pun Anda disiksa. Apapun yang Anda alami, tempatkan kedamaian dan keheningan antara Anda dengan sensasi itu. Berdamailah dengannya. Mengalami perasaan yang ekstrim itu lumrah. Jika Anda menempatkan kedamaian dan keheningan di sana, rintangan-rintangan tidak bisa bertahan, dan bahkan siksaan pun menjadi indah. Dengan kata lain, hal-hal itu langsung lenyap. Itu bukan lagi siksaan. Ketika penyadaran berada di tempat yang benar, maka batin menjadi luar biasa kuat, berani, dan tabah. Jana langsung terjadi. Anda tidak bisa menghentikannya, karena Anda telah melihat rintangan yang menghentikan munculnya samadhi. Saat penyadaran bertumbuh, rintangan-rintangan tidak bisa bertahan. Anda memiliki antivirus hebat yang dipusatkan hanya di tempat yang benar. Dan ketika Anda mengenai tempatnya, tempat di antara Anda dengan pengalaman, sungguh menakjubkan hal yang terjadi. Rintangan itu tidak bisa bertahan lama. Kilesa kehabisan makanan, penyadaran menjadi kuat, dan kebahagiaan mulai muncul.
keheningan terjadi, maka kegelisahan tak bisa bertahan. Hadir penyadaran yang dahsyat, kebahagiaan, dan keheningan mutlak. Ketika hal itu terbangun, itulah yang disebut jhana. Deskripsi bagus tentang jhana adalah kebahagiaan luar biasa, keheningan, dan penyadaran yang sangat pekat. Anda membangun hal-hal ini sehingga Anda membuatnya menjadi jhana. Setelahnya, ketika Anda keluar dari jhana itu dan sedikit keheningan telah berlalu, Anda melihat batin bisa bergerak, tapi tidak banyak. Penyadaran kini sangat kuat, memiliki daya tembus kuat, dan sangat tabah, sehingga Anda melihat dari mana asalnya rintangan itu. Anda memahami bahwa mereka berasal dari delusi diri ini, dan si pelaku yang berpikir bahwa Andalah yang mengendalikan semua hal ini. Anda bisa fokus pada Anatta Lakkana Sutta, pancakanda yang bukan aku, bukan milikku, bukan diri. Jika mereka memang begitu, saya bisa membuat mereka menjadi seperti ini, seperti itu. Saya bisa memerintahkan tubuh saya. Tolong, jangan batuk. Tolong, jangan sakit. Tolong, jangan terlalu banyak tidur. Tolong, sehat dan jangan menua. Anda tidak bisa begitu. Anda pun tak mampu melakukan hal itu pada wedana Anda. Tolong, cukup merasakan sensasi yang menyenangkan saja. Tidak ada batuk, tak ada suara-suara tak enak dari orang-orang lain, dan tidak ada celaan. Anda tidak bisa begitu. Semoga aku mendapat wihara yang indah dan hangat, tidak terlalu dingin, tempat aku tidak perlu terlalu banyak bekerja. Anda tidak bisa begitu. Lepaskanlah demi kebaikan Anda sendiri. Ketika Anda melihat tak ada seorang pun di sana yang mengendalikan apapun, bahwa hanya ada kekosongan, bukan aku, bukan milikku, bukan diri, tidak ada si pelaku, si pengetahu, hanya proses tanpa aku yang hakiki, itulah pembebasan. Itu menakjubkan. Setidaknya tidak ada seorang pun di sini, tak seorang pun yang terlahir ulang untuk menderita, memberi ceramah, bepergian ke Singapura, atau memberikan penahbisan. Tidak ada orang yang mendengarkan orang-orang ini menelepon tiap malam dengan masalah mereka. Tak ada orang yang harus bangun pagi hari dan terus mengalaminya lagi. Sungguh indah tahu bahwa tak ada seorang pun tinggal di sana. Jadi Anda bisa mengatakan, ini adalah kehidupan terakhir Anda. Mengakhiri semuanya. Luar biasa. Bawalah bersama Anda sebanyak mungkin orang yang bisa Anda bawa. Kesimpulan. Trik untuk menumbuhkan penyadaran yang benar adalah menempatkannya di tempat yang benar. Lihatlah dengan lebih jelas dan berdayakanlah. Saat Anda menjadi terberdayakan melalui jhana, Anda bisa menempatkan penyadaran Anda pada 5 khandha, landasan 6 indera, badan dan batin, dan Anda melihatnya dengan begitu mudahnya. Begitu Anda melihat menembusinya, bukan hanya 5 khandha itu lenyap, mereka dihancurkan berkeping-keping, dan mereka tak bisa muncul lagi. Dengan cara itu, penyadaran Anda selalu persis hadir di ruang antara yang melihat dengan yang dilihat. Tidak ada kelekatan tersisa pada momen ini. Sebagai gantinya, hanya proses ini. Tarian sangsara ini. Tarian sebab dan akibat. Ketika Anda melihat proses karma, Anda dapat membatalkan semuanya. Melalui pengakhiran delusi, muncullah pengakhiran bentukan-bentukan karma. Anda berhenti membuat rintangan antara Anda dengan objek-objek itu. Tidak ada karma yang dibuat.
Anda tidak melakukan apapun. Tak ada nafsu, antipati, perbuatan. Anda hanya mengalami kedamaian alami pada setiap momen antara pengamat dengan yang diamati. Tak ada bentukan kama itulah yang dimaksud dengan sangkara nirodha, penghentian sangkara. Itu berarti tidak ada apapun yang menyebabkan munculnya kehidupan baru, kesadaran baru. Winyana di kehidupan berikutnya tidak akan muncul, dan begitu pula nama rupa. Objek-objek kesadaran di kehidupan berikutnya telah diakhiri, usai. Pekerjaan besar telah dituntaskan. Jadi inilah penyadaran yang ditempatkan di ruang antara Anda dengan yang sedang Anda amati. Anda tidak akan pernah terganggu oleh apapun yang terjadi pada Anda di wihara ini lagi. Anda tidak akan pernah memiliki nafsu terhadap apapun di wihara ini. Anda mendapatkan makanan dan Anda hanya melahapnya tanpa bernafsu atau niat buruk. Ketika Anda melepas nafsu dan niat buruk, kemalasan dan kelembaman tidak akan memperoleh bahan bakar. Kegelisahan dan keraguan akan lenyap, dan Anda akan mengalami meditasi yang mendalam, jhana, kecerahan, seluruh proses ini. Demikianlah, berakhir sudah saya bacakan bab 18, antara pengamat dengan yang diamat. Pada part selanjutnya, saya akan mulai membacakan bab 19, keheningan sempurna, 29 Juni 2005. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etammang kalamuttamang